Lalu setelah saya jadi PNS, istri bilang lagi, Mas, enak ya jadi pedagang, gak perlu masuk kantor pagi pulang sore. Lalu saya berdagang dan menjalankan pekerjaan PNS saya. Setelah beberapa tahun, istri saya ngoceh lagi, Mas, tetangga kita kerja di Korea, cepet banget renovasi rumahnya. Katanya mau umroh, gajinya 15 juta per bulan. Setelah itu saya disuruh buka tour and travel, katanya biar enak bisa umroh terus dan sebagainya. Istri saya selalu bilang, Mas kayaknya enak ya jadi ini itu. Pertanyaan saya, apakah saya salah jika menurut kemauan istri saya dulu? Tapi saya kadang ngeluh, kok istri saya seperti tidak bersyukur. Baik. Nah, itu ada yang gitu? Perempuan model apa itu? Itu repot. Nabi menyebutkan, uritu, aku diperlihatkan, inna aktsara ahlin nari an-nisa, paling banyaknya di neraka itu perempuan. Tapi bukan ini loh ya, perempuan banyak di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Dia annahunna yukthirna syikata wa yakfurnal ashira. Sebab banyak perempuan-perempuan itu yang masuk neraka itu yukthirna syikata, ngeluh tok sama suami, dikit-dikit ngeluh. Wa yakfurnal ashira, enggak mudah syukur, enggak mudah terima kasih pada suami. Kurang terus. Ini contohnya, istrimu itu ahli neraka kalau enggak tobat. Yang tanya tadi, langsung saja biar dengar istrinya. Istrimu itu ahli neraka kalau enggak tobat. Dia akan menjerumuskan suami masuk neraka. Itu yang model istri kayak begitu. Apalagi kalau dia pinter ngerayu, mintanya sambil gigit kuping. Awas. Bahaya ini wanita-wanita kayak begitu. Bahkan setelah diamati, orang-orang yang jahat mulai dari koruptor, ustadz ngambil duit pondok, itu karena bisikan itu. Istrinya yang gak gampang syukur. Hati-hati tuh. Nasib buruk tuh kalau punya istri kayak begitu. Buruk tuh. Nasib buruk. Gak pernah syukur, gak pernah terima kasih. Baik, apakah salah kalau saya menuruti istri? Menuruti istri yang baik boleh. Menuruti istri yang baik boleh. Bahkan menyenangkan istri adalah anjuran dari baginda Nabi SAW. Tapi kalau model istri seperti itu, Anda tersiksa nanti. Punya istri semacam itu, sudah nasib buruk deh buat Anda. Mau diapain lagi? Anda punya perusahaan kayak apapun nanti harus gini lagi, harus gitu lagi. Wahai adik-adikku yang solehah, ketahuilah, jangan siksa suamimu seperti itu. Dan sebetulnya ada seorang istri yang katanya sayang pada suami, tapi sebenarnya tidak sayang. Suaminya jadikan budak yang halus. Jadi budak halus. Harus cari uang tok. Kurang pun sudah mulai cemberut. Masya Allah, naudzubillah. Baik, jadi betul istri model seperti itu adalah istri yang tidak pernah mensyukuri. Sudah cukup ini, lihat terus. Tapi ingat, berpikir bersama untuk maju sah-sah saja. Misalnya, Bang, bagaimana kalau seandainya begini? Tapi tentunya bukan suami yang direpotkan. Kalau yang ditanyakan repot, Bang, suami yang ngomong, saya juga capek juga akhirnya, kan gitu. Itu merepotkan. Itu tidak dibenarkan seorang istri seperti itu. Wahai istri yang solehah, apa yang Allah berikan kepadamu melalui suamimu, lihat, itu berkah jika engkau terima dengan lapang hati. Pandai-pandailah mengatur rumah tangga. Jangan babnya kurang terus. Akan tapi seorang istri yang solehah dikasih uang sebegitu saja, akan tapi ternyata di akhir tahun menjelang hari raya sudah punya tabungan. Saya teringat dengan guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau punya seorang istri, Syarifah Khadijah, adalah istri yang harus jadi contoh di zaman sekarang. Nah, cerita langsung pada kami, Ustazah itu kalau saya beri ya juga banyak-banyak, ini sekedar kebutuhan, karena kita ngurusi pondok. Akan tapi suatu ketika di saat pondok membutuhkan sesuatu, punya tabungan. Hebat itu. Ini ada seorang laki-laki punya istri minus terus itu. Sayang sama suami, beli terus nasinya. Belinya cateringan, nggak mau masak. Jadi nggak seperti istri yang soleh. Awas, banyak ahli neraka dari perempuan cirinya dua, gampang ngeluh.
gampang ngeluh kepada suami dan tidak pernah syukur kepada suami, hati-hati. Kalau ada di antara yang hadir begitu ya ahli neraka. Tapi ingat wahai para suami, selagi Anda bisa memuliakan istrimu dengan yang halal, muliakan, sebatas tidak merusak akhlaknya, tidak menjadikan mereka keluar dari kebenaran. Kalau ingin baju yang bagus, belikan baju yang bagus, asalkan tidak menjadikan dia sombong. Apakah salah kalau kita memberikan mobil istri? Ya boleh, Anda punya uang. Yang repot Anda tidak punya uang karena membelikan istri, ngutang. Memang utang nggak pakai bayar, yang bayar siapa? Istrimu. Yang bayar Anda. Anda pun mulai di sana harus bayar utang, kredit segala macam. Lihat, gaji pas-pasan, setan berbisik, tagihan. Sudahlah, ambil haram pun tidak apa-apa. Yang penting tagihanmu kebayar. Masuk neraka gara-gara istri. Seperti itu ya. Jadi kami himbau kepada para wanita agar tidak menjadi wanita tadi yang ditanyakan. Dan Anda sebagai seorang suami, Anda harus sedikit punya ketegasan. Anda musyawarah, jangan dengan istri Anda dalam hal semacam itu. Nanti terus Anda musyawarah dengan orang soleh, minta petunjuk kira-kira pekerjaan apa yang paling bagus untuk Anda demi keindahan dalam rumah tangga Anda. Tapi ingat, istri pun jangan ditinggalkan dalam diskusi. Tapi setelah Anda matang dengan orang-orang bijak, baru ngomong, istriku, kata Kiai Fulan, Ustadz Fulan, lebih baik begini, kita bisa kumpul bareng. Tidak harus aku pergi ke Korea, tidak harus aku begini. Ini. Adapun masalah berkembang, wajar, dalam hidup harus ada inovasi dong, perkembangan. Tapi ingat, berkembangnya usaha dan bisnismu jangan sekali-kali karena tuntutan seorang istri. Kalau orang berkembang karena tuntutan seorang istri, tidak akan ada puasnya. Seorang istri dulu waktu suaminya gajinya 1 juta, dia beli tas 50.000. Waktu gajinya 10 juta, tasnya menjadi 250.000. Waktu gajinya suaminya 100 juta per bulan, tasnya tuh 5 juta. Sama aja, nyungsep pada akhirnya. Semoga Allah menjaga para suami ini bisa muliakan istri dengan benar. Dan para istri yang mudah terima kasih, bersyukur, sehingga menjadi ahli surga.